selamat pagi, selamat beribadah kembali di rumah Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan jika pagi hari ini kami boleh kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama dari setiap ibadah kami Tuhan, kami berjalan hari tengah-tengah kami. Kami usir segala kuasa gelap roh jahat dan mengambil ibadah kami di dalam kudus. Ada di bersama dengan kami, menyertai kami, memimpin kami dari awal hingga akhir pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami Allah kami. Haleluya. Amin. Kita ujian Engkau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada apa Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari
Silakan Pak Aaron masuk ke depan. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kembali kami boleh bersama-sama beribadah, meskipun ibadah kami lewat online, tetapi kami yakin Engkau adalah Tuhan yang dari kekekalan sampai kekekalan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kami mengimani bahwasanya dimanapun dan kapanpun dan apapun, meskipun dalam kehidupan kami dalam suasana duka atau mungkin corona yang saat ini sedang ada di sekitar kami, bahwasanya roh kami lebih penting dari semuanya, bahwasanya kehidupan di dalam kebenaran firman Tuhan lebih penting daripada semuanya, bahwasanya mengikut Engkau, bahwasanya tetap berjalan di jalan-Mu adalah menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, kiranya firman yang kami dengar benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang rindu untuk senantiasa selalu bersekutu di jalan yang benar. Kiranya Tuhan memberi belas kasihan agar semua yang rindu tetap dipuaskan oleh kebenaran akan firman Tuhan. Kami berdoa juga semua alat-alat yang akan kami pakai, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengusir segala kuasa roh kejahatan kegelapan yang menghambat kami untuk melakukan pengenalan lebih jauh akan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti yang berjanjikan kepada kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami memohon. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikan tentang Yesus Kristus, di mana ketika kita berbicara tentang kenaikan adalah salah satu bukti bahwasanya ada perpindahan tempat dari yang mulanya di satu tempat pindah ke tempat. Ketika kita berbicara tentang kenaikan, satu-satunya agama yang membahas yang fakta sejarahnya ada sampai detik ini cuman di dalam Kristus Yesus. Kenapa dikatakan fakta? Kenapa dikatakan sejarah? Sebab kejadian ini tidak berlangsung dengan sendirinya, tetapi selama 40 hari secara berulang-ulang Yesus Kristus telah menampakkan diri kepada beberapa orang, murid-muridnya, bahkan kepada 500 orang sekaligus, untuk meyakinkan mereka bahwasanya bahwasanya agama ini bukan cuman sekedar bisa diimani person by person, tetapi ada saksi-saksi mata, ada saksi-saksi sejarah yang secara khusus memastikan bahwasanya kebenaran ini memang hakiki. Ada dua surat kalau kita membaca di dalam Alkitab, minimal ini yang menulis Lukas. Saya tidak membahas tentang Markus 16 tidak, tetapi Lukas menulis dua kali. Pertama di Lukas 24, kemudian yang terakhir di Kisah Para Rasul ayat yang pertama. Kita coba merenungkan di Kisah Para Rasul yang pertama. Dikatakan bahwasanya, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Dia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, kata Yesus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka menatap ke langit waktu itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan mereka berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Coba bayangin, Alkitab ini menganut satu sistem yang namanya tipe dan anti-tipe. Jadi di ayat terakhir dikatakan kamu akan melihat kembali dengan cara yang sama ketika dia terikat, ketika dia naik ke surga. Coba bayangin, adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana seorang pendiri agama yang kapasitasnya Tuhan, yang hakikatnya Tuhan, tapi dengan pribadi seorang anak menjadi manusia yang sama seperti kita, itu menandakan apa? Itu berarti manusia ini di mata Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, kita melihat di dalam Kejadian ada satu perundingan ilahi di mana antara Bapa, Putra dan Roh Kudus berunding untuk menjadikan manusia. Coba bandingkan hal ini ketika Tuhan menciptakan makhluk-makhluk lain. Makanya ketika Tuhan turun ke dunia juga bukan satu kebetulan, perlu 2000 tahun lebih Tuhan memberikan nubuatan kepada kita, kepada semua makhluk di dunia, bahwasanya Ia akan turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Itu adalah salah satu tipe juga, anti-tipe juga dari tipe yang dalam perjanjian lama itu dinubuatkan kepada kita. Jadi kalau yang namanya tipe itu gambaran, kalau anti-tipe maksud saya itu adalah realita. Ya, jadi gambaran itu namanya tipe, anti-tipenya realita. Jadi ya, kita mau kembali lagi ke dalam Kisah Para Rasul 1. Dikatakan pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Artinya gini, minimal ada 3 pesan meringkas dari perikop ini. Minimal ada 3 pesan. Pesan pertama dikatakan bahwasanya kenapa Yesus harus terangkat ke surga? Karena memang ketika kita berbicara tentang pengangkatan Yesus ke surga, ini menandakan bahwasanya misi menebus dosa atau membereskan dosa atau membayar dosa ini sudah selesai dengan disalibnya Tuhan Yesus di kayu salib. Kita membuka Yohanes pasal ke-17 ayat ke-4. Dikatakan di sini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sebab itu ya Bapa, Yesus katakan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwasanya tugas wajiban untuk menyelesaikan yang namanya dosa itu harus diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu kan mempunyai
minimal mempunyai dua sifat. Satu sifat kasih, satu sifat adil. Artinya apa? Dua sifat ini tidak boleh bertolak belakang. Tidak boleh satunya dipenuhi, satunya tidak. Yang namanya mengasihi, yang namanya kasih, Tuhan itu mengasihi semuanya, menyayangi semuanya. Begitu juga ketika kita berbicara tentang keadilan, adil. Tuhan juga harus adil. Yang salah juga tetap harus dihukum, yang benar juga harus tetap diberi penghargaan. Nah, bagaimana untuk menebus unsur kasih yang ada di dalam sifat Tuhan terhadap manusia ini? Dia mengutus anaknya untuk menggantikan manusia. Jadi di dalam Kristen ada satu konsep yang namanya percaya dulu baru perbuatan mengikuti. Kenapa? Karena ketika orang mempercayai Yesus, ketika orang percaya kepada Yesus, ini adalah sudah dapat satu tiket untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nanti kita lanjutkan pembahasan tentang masalah ini. Tapi ketika kita berbicara tentang misi menebus dosa manusia tadi itu, ada dua. Saya mencatat ada dua. Di Yohanes 17 yang sama juga di ayat ke-24 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Coba perhatikan kata-kata ini. Sama seperti Engkau mengasihi, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Siapa yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini namanya predestinasi. Kita lanjutkan. Ada satu lagi, Efesus 2 ayat ke-6. Efesus 2 ayat ke-6. Dan di dalam Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi antara Yohanes 17 dengan Efesus 2 ada satu yang apa namanya? Ada satu janji, ada satu jaminan, ada satu keadaan di mana kita memang merasa dikasih materai, dikasih satu kepastian bahwasanya ketika kita percaya itu ada satu kepastian bersama-sama dengan Yesus di surga. Itu yang pertama. Jadi misi naik ke surga menyatakan bahwasanya kewajiban untuk menebus, untuk membereskan dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia sendiri itu telah diselesaikan oleh Yesus. Yang kedua, menyediakan tempat. Coba kita balik lagi ke dalam Yohanes 14 ayat ke-1 sampai dengan ke-6. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. 1. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu 2 kali. Ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, 3 kali Tuhan Yesus berkata tentang tempat. Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku 4 kali, supaya di tempat 5 di mana aku berada, kamu pun berada. Coba bayangin, dalam 2 ayat ini aja 5 kali Tuhan Yesus mengatakan tentang tempat. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang surga, itu adalah suatu tempat. Berbicara tentang surga, Tuhan Yesus sudah membuktikan. Berbicara tentang kematian, Tuhan Yesus sudah mengalahkan. Berbicara tentang kenaikan, ini adalah salah satu paket untuk menggenapi apa yang kita rayakan kemarin. Ketika kita merayakan Paskah, itu adalah salah satu tipe dari antitipe di mana dulu Paskah itu identik dengan korban, identik dengan hari raya yang sebentar lagi oleh saudara-saudara kita Muslim dirayakan. Kita merayakan Paskah. Kalau dulu dalam perjanjian lama orang Paskah merayakan Paskah itu karena memang keluarnya orang-orang dari Mesir. Kita merayakan Paskah untuk menggenapi hal semacam itu. Begitu juga dengan kenaikan ini. Jadi kenaikan yang kedua ini adalah dikatakan di sini Tuhan pergi dahulu ke sana untuk menyediakan tempat. Jangan lupa 2 ayat saja dikatakan menyediakan tempat sampai 5 kali. Ayat ke-5 kata Thomas
Kembali lagi ke Yohanes 14 tadi. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan tentang apa? Jalan tentang segala sesuatu, tentang kehidupan yang kita lalui. Kebenaran tentang apa? Kebenaran yang hakiki. Jadi ketika kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, ini bisa berlaku di mana saja dan kapan saja, dan tidak ada satu hukum pun yang menentangnya. Kemudian yang ketiga, dan hidup yang bagaimana? Hidup yang kekal. Kemudian kita lanjutkan tadi yang kedua, menyediakan tempat. Ketika kita berbicara masalah tempat, kita kembali lagi ke, kalau kita kembali lagi ke Alkitab, saya mencatat di dalam Matius 5 ayat ke-19 dikatakan bahwasanya keadaan tempat di surga itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Atau saya bacakan aja sebentar. Matius ke-5 ayat ke-19. Karena itu, siapa yang menyediakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi. Jadi ketika kita berbicara tentang surga adalah satu tempat yang gimana, ternyata ada yang tinggi rendah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketika bisa memasuki yang tinggi rendah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupan ini. Jadi di dalam Korintus ini dikatakan, lek kepingin nang surga dukun isore, Korintus katakan berbuat apik, dadi apik. Sebab itulah yang akan menjadikan material kita di dalam kerajaan surga nanti bisa menduduki tempat yang tinggi atau yang rendah. Bahkan di dalam kitab Wahyu ayat 12 dikatakan sama juga. Ada juga di dalam Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Tuhan katakan di sini, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi masuk ke dalam kerajaan surga ada tinggi rendah. Bagaimana kita tinggi rendahnya? Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi kemudian apakah seorang Kristen pasti masuk ke dalam kerajaan surga? Yang pertama sudah, yang kedua sudah, sekarang yang terakhir. Yohanes 16 ayat ke-7 dikatakan di sini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kepergian, kenaikan Tuhan Yesus ini benar-benar membuat kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Satu, menyediakan tempat, tapi yang tempat yang lebih penting lagi, penghibur itu benar-benar datang ke kita, yang menghibur kita dalam keadaan apapun juga. Kita kembali lagi ke Yohanes 14 ayat 16 juga dikatakan. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini adalah salah satu referensi lagi tambahan, seorang penolong yang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang seorang penolong yang lain, ada satu pribadi yang lain selain Tuhan Yesus. Jadi dalam konsep kekristenan kita mengenal satu hakikat, yaitu Tuhan dengan tiga pribadi, Bapa, Anak,
dan yang ketiga seorang penolong yang lain yang dinamakan Roh Kebenaran. Di ayat 17 dikatakan, siapakah penolong yang lain itu? Penolong yang lain adalah Roh Kebenaran, Roh yang menolong kita, Roh yang menguatkan kita, Roh yang menghibur kita, Roh yang senantiasa selalu menjagai kita untuk kita tetap setia sampai akhir hayat. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya momen kenaikan ini menjadikan kita tambah yakin lagi, tambah semangat lagi di dalam menjalani kehidupan rohani kita. Terima kasih Tuhan untuk perenungan kita hari ini tentang peringatan kenaikan Kristus Yesus, menjadikan kami makin kuat, makin semangat, makin handal di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, di mana dunia dengan segala pengajarannya menghantam kami seolah-olah kami menyembah Tuhan yang tidak berdaya. Tapi dengan peringatan ini kami makin dikuatkan bahwasanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus tidak saja menjadi sesuatu yang spesial karena Tuhan itu telah menjadi manusia, tapi Engkau telah mengalahkan maut. Tapi telah dari mengalahkan maut, Engkau telah menampakkan diri kepada kami selama 40 hari secara berulang-ulang, dan bahkan Engkau telah naik ke surga ketika Engkau memberkati murid-murid. Inilah agama yang luar biasa bagi kami, inilah kepercayaan yang luar biasa bagi kami, inilah sesuatu yang menjadi modal bagi kami untuk kami tetap setia sampai akhir hayat kami. Kiranya kami menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu, sebab di dalam kehidupan kami yang fana ini seringkali iman kami jatuh bangun karena hal-hal yang membuat kehidupan kami jatuh karena kurang pengetahuan kami, karena kami kurang mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya sekali lagi mohon belas kasih Tuhan agar kami diampuni segala kesalahan kami atas apa yang kami lakukan dan tidak berkenan kepada-Mu. Jadilah kemuliaan-Mu di bumi seperti di surga, seperti yang Kau janjikan dalam kehidupan kami selama-lamanya dan selama-lamanya. Dalam nama Kristus, haleluya, amin. Pujikan satu pujian bersama Bapa, kita akan terima doa berkat. Dengan iman pulang dan terimalah berkat
kuasa, anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kekuatan dan penyertaan dan perlindungan Tuhan, diberkati keluarga kita, rumah tangga kita, anak cucu kita diberkati Tuhan, usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan, pelayanan kita lebih lagi diberkati Tuhan, karena Roh Kudus bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami, singkirkan pandemi wabah COVID Corona ini dari Indonesia, dari Jawa Timur, bahkan dari Surabaya. Lebih-lebih kami, anak-anak-Mu, lindungi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus, Roh Tuhan yang sudah menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya akan menyelamatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Shalom, Tuhan berkati.